Shalom, selamat pagi, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita doa sebelum kita mengikuti renungan pada pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan, mau datang duduk diam di kaki Tuhan, untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kami. Urapi kami Tuhan Yesus, jamah hidup kami, ubahkan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi ini, hari ini tanggal 14 Februari, bertepatan juga dengan Valentine Day ya. Nah, tema renungan kita pagi ini mengenai kasih Valentine versus kasih Tuhan ya. Kasih Valentine versus kasih Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 39. Roma 8 ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini 14 Februari orang menyebutnya Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Nah, saudara, apakah hari Valentine ini patut untuk dirayakan? Menjadi pertanyaan. Nah, saudara, ada beberapa orang, ya, bahkan anak-anak muda merayakannya. Nah, saudara, sebagaimana orang lain merayakan. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang membedakan antara kasih Tuhan dan kasih Valentine. Nah, kita mau lihat. Yang pertama, perbedaannya adalah kasih Tuhan tak berkesudahan. Saudara, kasih Valentine dapat hancur. Artinya, saudara bisa menerima Valentine dari seseorang tahun ini yang mungkin tidak akan menyapa saudara di tahun depan lagi. Apalagi jika muncul masalah dalam hubungan saudara. Nah, saudara, sementara kasih Tuhan tak berkesudahan. Jadi, apa perbedaan kasih Valentine dan kasih Tuhan? Yang pertama, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Valentine dapat hancur. Ya, orang yang tahun ini kita bisa menerima kasihnya, tapi belum tentu tahun depan ya. Apalagi kalau ada persoalan dalam hubungan saudara, nah, maka kemungkinan mungkin tidak akan menyapa lagi, tetapi kasih Tuhan tak berkesudahan. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, yang kedua, perbedaan antara kasih Tuhan dan kasih Valentine. Ya, saudara, kasih Valentine
berkaitan dengan masa lalu. Artinya, jika saudara telah membuat orang lain tersinggung, ya, walaupun mungkin tidak secara sengaja, maka saudara jangan harap akan saudara mendapatkan kasih Valentine darinya. Sebaliknya, saudara, kemungkinan besar saudara juga tidak akan mengirim Valentine ke orang yang pernah menyinggung saudara. Tapi ingat, kasih Tuhan tidak mengingat-ingat hal-hal di masa lampau. Perbedaan yang kedua adalah kasih Tuhan tidak mengingat-ingat hal-hal di masa lampau. Yesaya 43 ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, kalau kasih Valentine, ya, hari ini ya semua begitu indah, tetapi ketika ada masalah, ya, sehingga akhirnya tidak lagi bertegur sapa, masih mengingat-ingat masalah yang lalu. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah mengingat hal-hal di masa lampau. Bahkan firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat dilemparkannya dosa kita jauh ke dasar tubir laut yang paling dalam, saudara. Artinya kasih Tuhan ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, dosa kita tidak diingat-ingat lagi sama Tuhan. Saudara, yang ketiga, perbedaan kasih Tuhan dan kasih Valentine, yaitu kasih Valentine berusaha menyenangkan orang lain dengan tujuan agar orang tersebut membalas kasih kita. Tapi kasih Tuhan tanpa syarat. Haleluya. Tapi kasih Tuhan tanpa syarat, ya. Kalau kasih manusia ada syaratnya, tetapi kasih Tuhan tak bersyarat. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, saudara, yang berikutnya yang keempat, perbedaan kasih Tuhan dan kasih Valentine. Ya, kasih Valentine diperlihatkan dengan pemberian hadiah-hadiah, ya, hadiah-hadiah yang fana, misalnya kartu, bunga, coklat, makan bersama. Tetapi saudara, kasih Tuhan diperlihatkan dengan pengorbanan jiwa, bahkan dengan kematian Yesus, Putra Allah satu-satunya untuk keselamatan saya dan saudara. Yesus memberikan kasih-Nya, Yesus mewujudkan kasih-Nya sampai mati di kayu salib, sampai berkorban nyawa demi saya dan saudara. Kasih Yesus, kasih yang terbesar. Ya, perbedaan yang keempat adalah kasih Tuhan rela berkorban. Kasih Tuhan bahkan berkorban sampai Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi saya dan saudara supaya kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, saudara. Perbedaan yang kelima antara kasih Valentine dengan kasih Tuhan itu adalah kasih Valentine sangat memilih, ditujukan pada orang tertentu saja. Tuhan tidak pilih kasih. Ia mengenal semua manusia dengan terperinci. Haleluya, saudara. Kasih Tuhan tidak pilih kasih. Kasih Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan mengenal semua manusia dengan terperinci. Saudara, Tuhan mengenal saya dan saudara sangat
detail, sangat pribadi, sangat terperinci. Ya, apa yang menjadi persoalan kita, air mata kita ditampung dalam kirbat-Nya. Tuhan melihat akan kehidupan kita. Tuhan melihat dengan begitu rinci apa yang kita alami, apa yang kita tangisi, apa yang kita bahagia. Allah mengenal kita lebih dari diri kita mengenal diri kita sendiri. Saudara, kasih Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan mengetahui segala perbuatan. Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu kata-kata kita bahkan sebelum kita lakukan, dan mencintai. Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Mari kita buka saudara di dalam Mazmur 138. Mazmur 138 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, jadi pada saat merayakan kasih kita kepada sesama, tentunya hari ini hari Valentine, ingatlah juga untuk mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita dan yang terus mengasihi kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita merayakan hari kasih sayang bukan hanya di tanggal 14, ya, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, tapi biarlah kasih sayang kita itu ada setiap hari. Terlebih, saudara, kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana, saudara? Bagaimana kasih saudara kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah mulai redup? Apakah mulai dingin? Mari, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan sebab Dia terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Tuhan terlebih dahulu telah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, mari ingatlah untuk kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara, bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Soli Deo Gloria. Mari kita doa selesai renungan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami. Bahkan di saat kami masih berdosa, Engkau mengasihi kami. Kami mau membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tanpa syarat. Kasih-Mu yang tidak memilih. Kasih-Mu yang berkorban. Bahkan Engkau mengorbankan nyawa-Mu, Tuhan, untuk kami. Beroleh hidup yang kekal. Darah-Mu menetes menebus dosa kami. Korban dan kasih. Tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini dunia merayakan hari kasih sayang Valentine, jauh dari sebelum itu Allah mengasihi kami bahkan ketika kami masih berdosa. Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan dalam hidup kami.
di bibir saja. Dalam setiap tingkah laku kami, yaitu dengan apa? Dengan kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan pimpin sertai hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, dalam tugas pekerjaan pelayanan kami. Tuhan memberkati saat ini Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan berkatilah pemerintahan bangsa kami, Bapak Jokowi dan jajarannya, sampai kepada gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Diberikan roh takut akan Tuhan dan melakukan tugas tanggung jawab dengan penuh. Dan Yesus tanggung jawab pada masyarakat. Dan kami berdoa Tuhan untuk hari-hari ini, di mana varian baru dari corona itu Omikron, jadi peningkatan. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya tidak ada lagi peningkatan, tapi semakin menurun. Banyak orang sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang terkena Tuhan COVID ini, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk setiap dinas terkait, dinas khususnya dinas kesehatan, tenaga kesehatan. Tuhan jaga, lindungi, berkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti doa pagi ini Tuhan, yang sedang menghadapi persoalan baik yang besar maupun kecil. Dan ajar setiap kami untuk mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk pasangan kami, untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami yang belum percaya kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anak yang tahu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kami berdoa kiranya mereka beroleh kasih karunia daripada Tuhan, sehingga mereka mengalami kehidupan yang kekal. Mereka diselamatkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, telah melamar pekerjaan, mereka mendapatkan kabar baik. Mereka yang sedang studi kuliah, Tuhan memberkati. Mereka yang sedang mengalami kendala di dalam uang kuliah, uang sekolah, Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini dalam masa pandemi, banyak orang yang mengalami kesusahan, kesulitan Tuhan, dan juga ada yang mengalami PHK Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau tolong, kami percaya Allah sanggup memelihara hidup kami. Bahkan firman Tuhan berkata 5 roti 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Kami terlalu percaya. Bahkan Simon Petrus berkata, Tuhan, sepanjang malam kami sudah berusaha, tetapi kami tidak mendapatkan satu ekor ikan. Karena Engkau menyuruhnya juga, kami akan melakukannya. Dan terjadi mujizat yang luar biasa terjadi. Oh haleluya. Ikan-ikan itu penuh sampai 2 perahu hampir tenggelam. Kami percaya Tuhan. Kami pun di tengah-tengah era pandemi ini pun Allah sanggup memberkati kami, sehingga kami pun menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Yesus terpujilah nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengurus surat-surat terkait dalam pemerintahan, di dalam kenaikan pangkat. Tuhan lancarkan dan memberikan kelulusan dalam nama Yesus. Tuhan juga menjamah orang-orang di bidangnya, berikan kemurahan hati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru agama, untuk para dosen STT. Tuhan urapi, Tuhan mereka Tuhan untuk mewartakan Injil dan untuk pelebaran kerajaan Allah. Dan jamah setiap anak-anak Tuhan, dan jamah Tuhan para pemimpin rohani, dan jamah Tuhan tebus kami semua dan kuasa darah-Mu, diluputkan, dijauhkan daripada sakit penyakit dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sepanjang hari ini Bapa, serta Tuhan berkati kami, pegang tangan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami percaya. Tahun ini tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun keberkatan, tahun kami akan naik dan tidak turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Pujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.